Halo, selamat Adek. pagi adik-adik. Pagi. Kita berjumpa kembali di Sekolah Minggu. Kelas kecil ya Kak ya? Iya, kelas kecil. Adik-adik sehat hari ini? Puji Tuhan, semoga semuanya sehat ya Kak ya? Sekolah lancar? Puji Tuhan lancar Sudah juga. lancar ya Kak? Sudah mau tes ya Kak? Udah mau tes. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita akan Mulai berdoa. berdoa dulu. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini, untuk cuaca yang cerah ini Bapa. Kami dapat kembali bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Sehingga sekolah minggu ini Bapa dapat menjadi berkat bagi adik-adik kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, kita udah berdoa Kak. Iya. Adik-adik di rumah, kita mau menyanyikan lagu Menyapa Tuhan Yesus dulu Kak. Oh iya. Selamat pagi Pagi Tuhan. Tuhan. Wah, pasti diingat Iya, semua pasti lagu bisa. yang ini. Iya, pasti bisa. Nah, adik-adik di rumah boleh sambil berdiri, Iya. sambil tepuk tangan, Sambil gerak-gerak. ambil gerak-gerak. Iya. Wah, karena masih pagi ya Kak, kita sapa Tuhan Iya, Yesus. Selamat iya. pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Kita mulai ya teman-teman. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah, karena kita tadi sudah menyapa Tuhan Yesus, ganti Iya. kita sapa adik-adik di rumah Kak. Oh, betul-betul. Nah, Iya. siapa aja yang mau kita sapa hari ini Kak? Banyak Kak Nuka. Banyak? Iya. Gantian ya Kak tiap minggu. Iya. Yang pertama kita sapa, Yudan Berke Bramantara Lumon Tobing, panggilannya Dek. dipanggil Dek Jordan. Jordan. Halo Jordan. Halo Dek selamat Yudan, pagi. gimana kabarnya? Pasti baik, Luar sehat, biasa. tetap semangat. Ya, Iya. betul. Yang kedua ada Jurgen Benedik Bimantara Lumban Tobing, dipanggil Jue. Iya, halo Jue. Halo Jue. Sehat selalu. Masih ada lagi Kak. Oh, iya. Ada adiknya lagi Kak. Tadi Oh, iya. 3 kakak beradik. Oh ya, Jenis Areta Lumbon Taubing, panggilnya Jenis. Iya, halo Jenis. Halo Jenis. Halo Kak. Ada lagi Gabriel Winesi Rambu, dipanggil Iel. Iya. Halo, Hai Iel. Sehat juga ya? Iya. Nah, selanjutnya ada Oh iya, selanjutnya Matthew Evander William Surya Susetia, tangganya Evan. Iya. Nah, ada lagi Kak yang berikutnya. Ada Devin Esel Kristianto, dipanggil Davin. Nah, hai Oh, iya. Devin. Halo. Masih ada satu lagi Oh, Kak. iya, satu Nanti lagi. ketinggalan 7 dulu hari ini ya Kak. Oh, Besok iya, iya. berikutnya ada lagi. Melora Sudaning Tias, panggilannya Dek Laura. Lora. Halo Dek Hai, Lora. Pasti semakin Selamat cantik pagi ya Kak. juga. Sehat ya? Iya. Nah, adik-adik yang lainnya kita tunggu pada sekolah minggu online yang berikutnya. Nah, hari ini kita mau belajar meyakin bahwa kita dalam Tuhan ada kekuatan tetap teguh Iya. Kak. Karena apa Tuhan selalu menyertai kita. Iya.
Biasanya adik-adik kita mau nyanyikan lagu dalam nama Yesus. Iya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita pujikan lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Iya. Benar ya Kak, dalam nama Yesus selalu ada kemenangan. Benar Kak? Ada juga kekuatan, Kak. Ada kekuatan. Kita punya semangat. Punya semangat untuk apa Kak? Semangat untuk maju. Maju terus, jangan Iya. sampai mundur. Betul. Sekolah juga belajar terus, Iya. jangan sampai malas deh Kak Iya, ya. iya, iya. Nah, Apalagi sudah mulai PTM, Kak ya. mulai Banyak PTM, kegiatan. adik-adik, mulai tatap muka dengan Iya. teman-teman, guru semuanya udah lengkap ya Kak ya. Iya. Harus tetap semangatnya, jangan sampai luntur. Iya, iya. Nah, Sekarang kita mau mendengarkan firman, Firman Tuhan. Nah, nanya apa, Kak Nuka? Ya. Untuk menyapa hati kita mendengar firman Tuhan. Kita mau Tuhan firman Tuhan supaya kita disiarkan tiap hari Iya. ya Kak ya, supaya Iya. kita iman kita terus dibangun dari hari Iya. ke hari. Kita juga mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Iya. Nah, adik-adik kita mau menyanyikan lagu Kubuka Kubuka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, sekali lagi, ku buka Alkitab. Oke. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kakak hantarkan kita untuk doa firman. Mari adik-adik, kita berdoa, tangan dilipat, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami ucap syukur kami boleh memuji nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami, anak-anak-Mu, untuk boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami boleh melakukan firman-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia dan taat, tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk firman hari ini dan juga untuk anak-anak-Mu yang di rumah ke dalam penyertaan tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Kita ketemu lagi ya hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Kakak berharap adik-adik semua siap, tidak ada yang tiduran. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini dengan sikap yang baik. Adik-adik udah siap ya? Yuk mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melihat dulu gambar apa ya ini ya.
yang ada di layar. Ini ada, coba adik-adik, ada yang bisa jawab gambar apa? Ya betul, gambar gedung gereja. Gedung gerejanya bagus ya. Ada banyak gambar gedung gereja. Ada macam-macam di tempat yang ada di bumi ini. Di penjuru bumi ini ada gereja yang besar, yang megah. Tapi ada juga gereja kecil. Nah, kita akan belajar kenapa ya kok ada bangunan gereja yang begitu banyak di seluruh dunia ini ya. Nah, ternyata gereja ini adalah bentuk dari hasil penginjilan dari orang-orang yang setia kepada Tuhan. Nah, orang-orang ini disebut dengan nama misionaris. Misionaris itu adalah orang-orang yang terpanggil melaksanakan tugas penginjilan, menceritakan tentang Yesus dan Alkitab kepada orang-orang yang belum percaya. Nah, makanya ada begitu banyak gereja sekarang. Itu adalah tempat orang bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Nah, ada satu misionaris yang kita mungkin bisa kali ini belajar bersama-sama dari Bapak ini. Namanya adalah Bapak Richard Wurmbrand. Nah, dia ini berasal dari Eropa. Daerahnya jauh sekali ya dari Indonesia, yaitu dari Rumania. Bapak ini tidak hanya 1-2 hari melayani Tuhan, tapi selama 14 tahun, bahkan lebih, bahkan sampai di usianya yang sudah tua dia tetap setia melayani Tuhan. Nah, kita bersama-sama ya melihat klip tentang bagaimana perjalanan Bapak Richard ini dalam melayani Tuhan. Nah, yuk kita lihat di sini ada Bapak yang bersama-sama dengan keluarganya juga yang mendukungnya. Itu dia keluar masuk satu tempat ke tempat yang lain. Ada warung kecil, ada stasiun, ada tempat-tempat yang sangat tidak menyenangkan, tapi dia tetap senang, dia tetap semangat. Nah, sampai di satu tempat yang mungkin kita sendiri itu agak ngeri ya adik-adik, namanya penjara. Sampai satu ketika dia harus berada di penjara karena dia sangat ingin sekali tetap melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, bersaksi tentang Kristus. Dia ingin memberitakan Injil Kristus sekalipun dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, makanya ada orang-orang yang tidak suka waktu itu pada pemerintahan yang ada saat itu, lalu menangkapnya sehingga dia berada di dalam penjara. Nah, pada waktu itu tahunnya 1948 dia dipenjara dan sampai tahun 1964. Coba berapa tahun itu adik-adik? Ada 16 tahun loh dia berada di sana. Tapi dia tidak patah semangat, dia di dalam penjara tetap melayani kepada orang-orang yang ada di sana. Nah, sampai dia keluar, selesai dia di penjara, dia juga tidak berhenti. Nah, dia bersama dengan keluarganya tidak hanya di kota Rumania tadi, tapi dia juga ke tempat yang lain, ke tempat yang jauh juga masih di Eropa. Nanti ada adik-adik lihat peta di sini. Kalau di peta itu jaraknya sedikit. Jaraknya dekat, tapi sebenarnya itu sangat jauh. Dia selain ke Rumania juga pergi ke Norwegia. Lalu dia juga pergi ke Inggris. Sampai pada akhirnya dia sampai juga ke Amerika. Pada tahun 1967 dia berada di sana. Dia secara khusus di sana melayani keluarga-keluarga yang teraniaya. Yang disebut juga Jesus of Communist World. Nah, di situ tempat orang-orang yang sangat sulit sekali untuk percaya kepada Tuhan. Tapi Bapak Richard nggak patah semangat. Dia terus berjuang
sampai ke negara-negara, kalau di total itu sampai 60, banyak sekali ya negara yang dia datangi untuk memberitakan firman Tuhan. Nah adik-adik, Bapak Richard ini yang sampai usianya yang sudah tua, sudah sampai ke negara-negara yang sangat jauh. Kita banyak belajar di sini. Kita kalau mau melayani Tuhan, jangan karena tempatnya jauh Kak, saya nanti capek. Oh enggak ya, kita mencontoh Bapak Richard ini mengalami banyak sekali tantangan, hal-hal yang sulit. Bahkan ia dan keluarganya juga harus pindah dari satu negara ke negara yang lain. Tapi biarlah kita semua adik-adik semua dan juga guru-guru sekolah minggu termasuk kakak juga ini tetap setia melayani Tuhan, tetap setia menjadi saksi Kristus. Nah, dengan kita menjadi saksi Kristus ini kita juga harus butuh kerelaan agar kita juga senang ya melayani Tuhan, tidak dengan berat hati. Kita harus tetap semangat, kita rela hati sehingga kita senang dan bangga menjadi saksi Tuhan. Nah adik-adik, kita dalam melayani Tuhan juga diperlengkapi oleh Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian, tapi Dia memperlengkapi kita dengan senjata perlengkapan Allah. Nah, kali ini adik-adik ada yang tahu apa itu senjata? Pistol, pisau atau apa? Oh, mari kita lihat bersama-sama apa ya itu ya perlengkapan senjata Allah. Nah, di sini digambar ada kelihatan ya. Apa ya itu ya? Yang pertama ada ketopong. Ketopong itu apa? Itu adalah keselamatan. Jadi kita kalau menjadi saksi Tuhan, menjadi alat Tuhan, kita tetap diberikan keselamatan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua adalah baju jirah. Baju jirah itu artinya adalah keadilan. Yang ketiga adalah perisai iman, sehingga kita tetap kuat, tidak pantang menyerah melayani Tuhan. Dan yang keempat itu ada pedang roh. Pedang roh untuk kita melawan dengan kekuatan yang dari kita dan dari Tuhan juga. Kemudian ada yang kelima, ikat pinggang kebenaran. Itu artinya kita bersaksi dengan kebenaran, bukan dengan hal-hal yang tidak benar ya. Nah yang kemudian yang keenam adalah kasut Injil. Itu artinya adalah damai sejahtera. Nah semuanya itu ada di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Nah adik-adik nanti kalau kita mau merenungkan lagi firman Tuhan, kita bisa baca lebih teliti lagi apa kata firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18 tadi. Nah dengan perlengkapan itu agar kita selalu ingat tidak menyerah menjadi saksi Tuhan, tetap setia, tetap kuat, dan kita tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Maka Tuhan juga akan menolong kita. Nah ayat hafalannya yang kita harus ingat bersama-sama itu ada di Efesus 6 ayatnya yang ke-10a. Yang berbunyi begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Adik-adik semua, semuanya biarlah menjadi berkat firman Tuhan. Adik-adik bisa menjadi bekal yang kuat ketika adik-adik nanti mulai beranjak dewasa sampai adik-adik menjadi papa mama ataupun sampai kakek nenek, tetap setia kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita bawa dalam doa sehingga firman ini bisa menjadi berkat dan penolong bagi kita. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu kepada kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih kami diingatkan kembali untuk kami bisa setia menjadi saksi-Mu. Tuhan, sejak kami kecil,
Kami ingin untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, termasuk bersaksi, melayani, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami ingin melihat contoh Bapak Richard yang begitu gigih melayani Tuhan. Sehingga kami tidak patah semangat, kami bisa kuat dan juga melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Terus kita akan melakukan Ada persembahan Kak. persembahan. Nah, Iya. sebelumnya Ada info ya Kak ya? ada info dari sekolah Iya, iya, minggu iya, Kak. iya. Kemarin adik-adik sudah melihat tayangan YouTube untuk pembuatan amplop. Nah, barangkali ada yang belum Kak. Nah, untuk per amplop, adik-adik yang belum bisa melihat tayangan YouTube, ada persembahan namanya persembahan Thanksgiving Day. Persembahan syukur kita yang akan kita berikan pada tanggal 5 Juni nanti. Iya. Nah, bagi yang sudah membuat amplop, tiap hari adik-adik bisa mengisinya. Sedikit nggak masalah Kak. Iya. Iya Kak ya, berapapun yang kita beri itu sebagai ungkapan syukur kita sama Tuhan. Iya. Nah, adik-adik nanti bisa melihat pada tayangan YouTube berikut ini. Sudah jadi. Adik-adik semua, apa kabar? Hari ini kita akan belajar membuat sesuatu yang unik nih. Ini adalah sebuah amplop, tapi amplopnya bagus ya, dihias-hias warna-warni. Adik-adik mau belajar untuk membuatnya? Yuk kita membuat bersama-sama. Kak Glory, taruh di sini dulu ya. Adik-adik bisa menyiapkan di rumah kertas 4 persegi panjang. Bisa kertas kado, kertas berwarna, atau kertas apa saja yang ada di rumah ya. Kita siapkan kertas 4 persegi panjang. Ini yang Kak Glory siapkan ini kertas yang agak besar. Kalau adik-adik punyanya lebih kecil juga tidak apa-apa. Amplop-amplop yang sudah jadi ini ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Yang akan kita buat ini lebih besar lagi supaya adik-adik jelas melihatnya. Nah, kertas 4 persegi panjang ini satu sisinya kita tempelkan selotip double tape atau selotip bolak-balik atau double tape. Nanti sisi yang ini akan direkatkan dengan sisi yang lainnya, yang satunya. Lalu Kak Glory lekatkan di sisi kertas yang lainnya. Nah, jadi seperti ini. Wah, masih lubang nih atas bawah. Dah, kita akan tutup salah satu lubangnya ya. Kita lipat satu bagian ini kira-kira 4 cm atau 5 cm. Atau kalau kertasnya kecil 3 cm juga nggak apa-apa. Bisa ya adik-adik ya. Lalu setelah itu dibuka lagi, bekas lipatannya tadi kan ada nih. Lalu bagian sini kita lipat seperti ini. Bentar. Nah, coba perhatikan. Paham ya adik-adik ya? Nah, lalu kita lipat ke atas melewati garis batas tengahnya. Dan yang satu ke bawah melewati batas garis tengahnya juga. Nah, lalu bagian ini bisa kita lem atau diberi selotip. Pakai double tip, lalu dibuka, dilekatkan seperti ini. Bisa adik-adik? Nah, ini hasilnya. Sudah di double tip, sudah dilekatkan. Jadi bagian satu sisinya tertutup, yang satu sisinya masih terbuka. Ini bisa buat taruh-taruh barang nih di sini. Amplopnya besar sekali ya. Kita sudah jadi nih amplopnya. Lalu kalau adik-adik di rumah punya hiasan, ditempel di sini. Diberi apa? Pita, boleh diberi pita. Oh, seperti ini. Diberi apa lagi?
Manik-manik, boleh apa lagi? Bunga-bunga, boleh juga. Diberi apa lagi? Oh, mau dihias digambar warna-warni, boleh juga. Nah, nanti bagian atasnya dilipat, lalu diberi tali juga boleh, tidak juga tidak apa-apa. Maka sudah jadilah amplop yang indah ini. Joy, jangan ini dong, disenggol-senggol. Maaf, aku penasaran. Aku tadi lihat dari jauh, Kak Glory lagi bikin apa? Kak Glory sama adik-adik di rumah lagi bikin amplop yang lucu-lucu, yang warna-warni. Joy juga minta ya? Oke, ini buat Joy satu ya. Tapi Joy nanti juga membuat ya, seperti adik-adik di rumah. Nah, adik-adik dan Joy juga akan bikin amplop ini untuk apa ya? Nah, kita membuat amplop ini karena kita semua adik-adik di rumah, juga Joy, Kak Glory juga diajak untuk berpartisipasi dalam peringatan Thanksgiving Day. Thanksgiving Day? Iya. Thanksgiving Day adalah hari pengucapan syukur atas turunnya Roh Kudus untuk murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, sekarang Roh Kudus itu juga akan ada dan turun bagi kita semua. Anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu. Joy juga? Iya, kita semua. Karena Roh Kudus ada untuk kita semua, ada di dalam hati Joy juga, adik-adik juga ya, yang akan terus menaungi adik-adik semua. Nah, kita akan memperingati perayaan Thanksgiving Day pada tanggal 5 Juni nanti. Nah, adik-adik bisa menyiapkan amplop ini di rumah. Punyaku? Iya, ini punyanya Joy. Ini punya Kak Glory ya, adik-adik bisa menyiapkan amplop ini di rumah mulai hari ini. Dan nanti setiap hari kita akan memberikan persembahan, dimasukkan ke dalam amplop ini. Lalu nanti ketika tanggal 5 Juni, adik-adik bisa membawanya ke gereja ketika ibadah sekolah minggu. Kan ibadah sekolah minggu sudah mulai onsite, sudah mulai tatap muka. Iya, aku juga senang sekali sekolah minggu sudah mulai tatap muka. Iya, tetapi kalau adik-adik tidak bisa datang dalam ibadah tatap muka sekolah minggu karena memang masih dibatasi dan masih memakai peraturan yang prokes yang harus diperhatikan, adik-adik bisa membawanya ke gereja. Oh gitu ya Kak? Iya, membawanya ke gereja diserahkan di kantor tata usaha mulai tanggal 5 sampai tanggal 12 Juni. Aku akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Iya, setiap hari diisi ya Joy? Iya Kak, sedikit tidak apa? Sedikit tidak apa-apa. Banyak juga lebih baik. Berapapun yang adik-adik berikan, semuanya diberikan dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya, betul. Ya, jangan lupa nanti adik-adik membuat amplop ini. Lalu setiap hari mulai hari ini ya Joy, mulai hari ini ya adik-adik diisi persembahan setiap hari dan sampai tanggal 5 nanti bisa dikumpulkan di gereja. Oke siap, aku akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik juga ya? Iya, semuanya memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya kita mau juga memberikan persembahan hari ini Kak. Iya. Tak lupa ya Kak ya. Iya. Selain ada persembahan Thanksgiving untuk tanggal 5 nanti, hari ini adik-adik kita juga mau mengumpulkan persembahan seperti biasa. Iya. Persembahannya Iya. bisa lewat TU gereja atau lewat ya Kak ya, Iya, rekening yang iya. sudah Di ada yang akan tayang di layar adik-adik. iya. Nah, adik-adik bisa minta tolong papa mama kalau yang gereja. Ya, memberikannya
taruh di amplop, taruh di kotak yang ada di TU gereja tersebut. Nah, adik-adik, sebelum kita mempersembahkan persembahan kita mau berdoa persembahan. Mari Kak Nuka antarkan, kita mau berdoa persembahan. Bapa yang di surga, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu. Kami saat ini Bapa ingin berikan persembahan syukur kami. Kami berucap syukur untuk setiap pemeliharaan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Lewat orang tua kami Tuhan, Tuhan sudah cukupkan kami dengan segala berkat-Mu. Tuhan, kami mau memberikan sedikit dari berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah persembahan yang kami berikan hari ini Tuhan, boleh menjadi kebesaran kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang boleh memberikan. Dan juga mereka yang belum bisa memberikan Tuhan berikan berkat pula. Tuhan tetap sertai mereka dalam setiap langkah mereka. Terima kasih Yesus, kami serahkan doa dan persembahan kami ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggunya udah hampir usai, Kak. Iya, kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah memberikan persembahan, sudah memuji Tuhan. Senang ya Kak ya? Wah, seneng luar biasa, Kak. Apalagi kalau yang kita disapa, ketemu. Kak. Dan kalau kita Seneng. ketemu, Kalau ketemu tambah lebih seneng seneng ya? lagi. Iya. Nah, untuk adik-adik kelas kecil, memang saat ini belum ada kelas omset Iya, ya, Kak ya. iya. Baru kakak-kakak yang kelas 4 sampai kelas 6. 6. Nah, Semoga cepet ya Kak ya, kayak dulu ya Kak semoga ya. ya, semoga Setiap keadaan terus kelas- membaik. Setiap kelas penuh dengan anak-anak ya Kak ya. Kita senang Kak datang salaman. Kita ketemu kasih salam, senyum, gak ya. senyum. Senang Adik-adik ya. juga bisa menyapa, kita bisa sharing ya Kak, berbagi Iya, cerita apa yang udah adik-adik lakukan. Tapi kita harus sabar Kak ya, nunggu kondisi semakin membaik ya Kak ya. Ya, semuanya berdoa ya Kak Iya, ya. Semoga kita bisa ketemu kembali. Dan adik-adik jangan lupa untuk terus tetap Jaga prokes. jaga prokes. Mencuci tangan, Iya. terus Menjaga jarak, jaga jarak, memakai memakai masker, Masker Kak. atau? Tetap pakai ya Kak ya. Iya. Di dalam ruangan ya sekarang ya. menjauhi kerumunan. Jauh kerumunan, Kurangi terus pergi-pergi dulu ya Kak ya, di rumah tidak dulu aja pergi-pergi ya. Kak. Pergi kalau Ke sekolah. penting aja sekolah. Ke gereja Kak. Iya, iya. Nah, mainnya tetap Di rumah di dulu. rumah. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi lagu penutup kita. Iya. Kita dituntut untuk terus semangat kerja Iya. buat siapa, Kak? Tuhan. Kerja buat Tuhan. Apanya yang buat kerja buat Tuhan ini? Tangan, Tangan, kaki, mulut ya Kak ya. Kita Iya. tangannya kerja buat Iya. Tuhan. Nah, yuk kita Semuanya, nyanyikan. Kak. Semuanya Semuanya, Kak, iya iya. betul, Ini semua berkat tubuh Tuhan, kita Kak. pakai. Karena dari Tuhan juga ya. Iya, iya. Nah, yuk kita adik-adik kita nyanyikan Tanganku kerja buat Tuhan. Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya, Nah, adik-adik, kita sudah benar-benar di ujung acara, Kak. Kita mau Kapan ya kita ketemu lagi? ketemu lagi. Belum tahu, nanti kita Tahu ya, Kak, tunggu ya. ya. Heeh. Kita mau doa penutup ya, Kak ya. Iya. Tapi kita harus bersyukur loh Kak. Kita Ya. masih bisa ketemu walaupun Secara dengan cara online. Iya, tetap Ya. bersyukur. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Kasih. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, kami tetap bisa melaksanakan sekolah minggu ini. Biarlah tetap Engkau berkati sekolah minggu ini Bapa, sehingga menjadi berkat bagi adik-adik kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati adik-adik kami, tetap jaga kesehatan, tetap berkati pendidikannya Bapa, sehingga adik-adik kami dapat jadi adik-adik yang berkenan di hati Engkau. Terima kasih Yesus,
kami serahkan sekolah minggu ini ke dalam Tuhan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang berkati, biarlah Engkau juga yang menjagai kami satu persatu, sehingga kami tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kelas minggu kita benar-benar usai hari ini. Jangan lupa tadi broadcast-nya ya, Iya, Kak ya. iya. Adik tetap sekolah yang rajin, tetap semangat. Apalagi menjelang adik-adik ujian akhir sekolah. Iya. Ya, udah mau tes. Semoga kita adik-adik semua ya bisa naik kelas semuanya, Kak. Iya, Semoga di betul. tahun ajaran baru kita Iya. bisa bertemu kembali Iya. dengan kakak-kakak yang baru, karena kelasnya udah berganti terus. Oh iya. Mau nggak mau adik-adik harus nggak ketemu dengan kakak-kakak, kita kenalan kembali, Kak. Iya. Nah, adik-adik, akhirnya kakak mohon pamit ya, Kak ya. Iya. Semoga adik-adik tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sekolah minggu. Iya. Jangan lupa tiap minggu. Iya. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan berkati. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka semua